Ad-dhamairu ad-dhamairul muttasilah. Ad-dhamair al-muttasilati. Ad-dhamiru al-ghaib al-fa'ilu al-muannasu al-muzakkaru al-musanna mufradun nunun niswah wawul jamaah. Ini Ustaz mustatiru. Mustatirun. Nah. Baik, sekarang coba kita baca sama-sama, ikhwan dan akhwat. Silakan di open mic ya, semuanya. Ikuti setelah ana. Al-isti'dadu lirrihlati. Al-istihdadur rihlati. Al-isti'du lirrihlati. Banatun. Siyabun. Ya yaq'udu. Qa'ada yaq'udu. Aliful musanna. Aliful musanna. At-ta'us sakinatu. At-ta'us sakinati. Al-jam'u. Al-jam'u. Ad-dhamairu. Ad-dhamairul muttasilatu. Ad-dhamairul muttasilatu. Ad-dhamiru. Ad-dhamiru. Al-ghaibu. Al-ghaibu. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Al-muannasu. Al-muannasu. Al-mudhakkaru. Al-mudhakkaru. Al-musanna. Al-musanna. Mufradun. Mufradun. Nunun niswati. Nunun niswati. Wawul jama'ati. Wawul jama'ati. Mustatirun. Mustatirun. Al-an sanutarjim atau sana'ti bima'ani hadhil kalimatil jadidah. Tayyib. Banatun. Pertama banatun. Ma ma'nal banat? Banatun. Anak perempuan. Anak-anak perempuan. Paling Perempuan. Banatun jamak dari bintun. Tayyib. Bintun bisa kita artikan al-unsa minal waladi. Nah, al-unsa minal waladi, perempuan dari anak. Ya. Nah, jadi al-walad itu artinya anak. Nah, yang mana dalam bahasa Arab al-waladu itu bisa anak perempuan, bisa anak laki-laki. Nah, bintun anak perempuan, lawannya adalah ibnun, anak laki-laki. Kalau waladun anak saja sebenarnya. Jadi kalau kita dulu atau pernah belajar waladun anak laki-laki, ya kurang tepat ya. Baik, cuman tidak salah juga. Siyabun, siyabun bermakna malabisu. Malabisu, ya malabisu.
Siyabun jamaknya adalah jamak, mufradnya adalah saubun. Taib. Pakaian. Nah, suaranya masih ada? Nah, Ustaz. Ada Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, terdengar Ustaz. Kode. Qa'ada yaq'udu jalasa. Taib. Seperti Anda bilang ya, nahnu nutarjim hadhil al-kalimatil arabiyyah ila al-arabiyyah. Nuhawil ya, kita usahakan na'ti bi maradifiha. Na'ti bi muradif. Kita dalam mengartikan kata bahasa Arab sebisa mungkin kita usahakan mendatangkan muradifnya, sinonimnya. Jadi bukan terjemahan pleknya ya, bukan terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kita belajar mendatangkan sinonim. Qa'ada yaq'udu bermakna jalasa yajlisu. Artinya duduk. Duduk. Dihafal ya ikhwah wal akhwat yang belum tahu. Taib. Sekarang kita masuk ke al-mustalahatul jadidah. Kita akan jelaskan secara ringkas sebelum kita ambil kaidah dan teks ya. Aliful musanna. Nah, ini aliful musanna. Kemudian juga al-mufrad. Kita ambil dulu teman-temannya ya. Al-jam'u. Kemudian al-musanna. Kemudian mufrad. Nah, itu adalah istilah-istilah yang digunakan untuk isim atau fi'il yang terbagi jika ditinjau dari jumlah isim ya. Jika ditinjau dari jumlah maka ada 3: mufrad, musanna, dan jamak. Nah, mufrad itu tunggal. Contohnya kita ambil misalnya qalamun. Nah, qalamun itu 1 pulpen artinya. Nah, kalau orang Arab ingin mengungkapkan 2 pulpen, mereka tidak mengatakan 2 pena langsung. Namun bentuk mufrad itu berubah menjadi qalamani. Nah, perubahannya apa di situ? Perubahannya adalah dengan ditambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Nah, alif ini disebut dengan aliful musanna. Alif ini disebut dengan aliful musanna. Nah, yang mana itu juga ada nanti di fi'il. Ya. Kalau kita ngambil kemarin, coba kita sedikit melebar, kita mengambil fi'il kemarin fa'ala. Nah, di dalam fa'ala itu terdapat makna telah. Karena kan fi'il madhi artinya telah melakukan. Dan di dalamnya juga terdapat makna dia. Dia 1 orang. Jadi dia telah mengerjakan. Kalau fa'ala kan artinya mengerjakan. Nah, kalau mereka berdua telah mengerjakan, maka berbentuk fa'ala. Nah, di sini ada alif. Nah, ini juga dinamakan aliful musanna. Yang mana juga sebagian orang mengatakan namanya aliful isnain. Ya, alif musanna. Apa maksudnya musanna? Alif musanna maksudnya adalah alif yang menunjukkan 2 orang. Atau aliful isnain. Nah, kalau jamak, kalau di dalam isim, ya isim tentu berbeda dengan pembahasan fiil ya. Kalau jamak itu menunjukkan 3 atau lebih dari 3. Nah, dia memiliki beberapa bentuk. Dia memiliki beberapa bentuk yang tidak kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang adalah fi'il. Nah, bagaimana jika kita ingin mengatakan mereka telah mengerjakan? Ingat, fa'ala artinya mengerjakan. Hanya saja dikarenakan bentuknya fi'il madhi, maka artinya ada di dalamnya ada arti telah. Kemudian di fa'ala itu artinya ada dia. Fa'ala artinya ada mereka berdua, karena di situ ada aliful isnain. Nah, kalau mereka saja, mereka banyak gitu, mereka 3 orang atau lebih, maka berubah menjadi fa'alu. Nah, waw ini disebut wawul jamaah.
Wow jamaah. Ada Taib. berisik itu Pak Nasruddin ya Pak. Taib. Nah, perhatikan di sini. Wow di sini wow jamaah. Apa maksudnya wow jamaah? Ya. Wow jamaah itu wow yang menunjukkan banyak. Jamaah kan banyak. Nah, dapat kita perhatikan, simpulkan bahwasanya fi'il madi bisa bersambung dengan aliful isnin, bisa bersambung dengan waul jamaah. Nah, itu mustalahat yang pertama. Jadi kita sudah memahami mustalahat aliful musanna, itu ada di isim, ada di fi'il. Kemudian jamak. Jamak itu apa maksudnya? Yang menunjukkan 3 atau lebih. Ini kita hanya mengenal istilah-istilah aja dulu ya, karena nanti untuk mempelajari kaidah kita memerlukan istilah-istilah itu. Kemudian al-musanna. Al-musanna sendiri artinya 2 atau lebih, 2 ya. Double. Bisa kita katakan double. Mufrad artinya tunggal. Waw jamaah apa? Huruf waw yang menunjukkan jamak, banyak. Yang mana itu ada di fi'il madhi dan ada di fi'il. Nah, ada di fi'il madhi. Tayyib. Sekarang kita ambil berikutnya. Afwan. Yang mana? Perhatikan. Yang mana aliful musanna? Yang mana aliful musanna ini dan waw jamaah ini, ya. Kemudian nunun niswah. Apa itu nunun niswah? Nah, nunun niswah adalah nun yang menunjukkan perempuan banyak. Nah, ini kan laki-laki nih. Fa'ala laki-laki, fa'ala mereka berdua laki-laki, fa'alu mereka laki-laki banyak. Nah, kalau mereka perempuan, fa'alna. Nah, ini dinamakan nunun niswah. Nun menunjukkan mereka perempuan banyak. Yang mana aliful musanna, nunun niswah, dan waw jamaah mereka adalah domir. Nah, apa itu domir? Perhatikan, apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Domir adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia ada saya, kamu, dia, mereka, kami, kalian. Nah, kalau dalam bahasa Arab, tentunya domir yang sudah kita kenal semua ya, huwa, huma, hum sampai terakhir. Hanya saja domir itu ada yang berbentuk muttasil, ya kita tulis di sini muttasil, ada yang berbentuk munfasil. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah muttasil. Kalau munfasil, ya kalau munfasil itu dia huwa, huma, hum sampai terakhir yang sudah antum dan antunna ketahui, huwa, huma, hum sampai terakhir sampai anak-anak. Terpisah. Munfasil artinya dia terpisah. Munfasil artinya dia terpisah dan bisa berdiri sendiri ya. Muttasil yang dia tidak bisa berdiri sendiri dan harus bersambung. Nah, sekarang domir muttasil yang bersambung itu dia bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il. Yang kita bahas adalah bersambung dengan fi'il madhi sekarang. Nah, itulah dia tadi. Ada aliful musanna, ada wawul jamaah, dan ada nunun niswah, itu adalah domir muttasil. Ya, domair al-muttasilah. Ad-domairul muttasilah, domir-domir yang bersambung. Nah, sekarang pembahasannya adalah bersambung dengan fi'il madhi karena kita mengambil pola fi'il madhi kemarin kan. Nah, jadi pola fi'il madhi itu fa'alakah dia, fa'ilakah dia, fa'ulakah dia. Nah, dia bisa berubah tergantung nanti dia bersambung dengan apa dan digunakan untuk apa. Thayyib. Sekarang kita lihat domir itu juga terbagi juga. Ada domir yang menunjukkan goib. Jadi domir itu ada 3 ya. Kita tulis di sini goib. Goib apa? Goib artinya yang tidak ada atau kata ganti orang ketiga. Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu kata ganti orang ketiga. Kemudian itu namanya goib ya. Tayyib.
Yang mana ada juga nanti temannya mukhatab, tidak disebutkan di sini ya. Mukhatab adalah lawan bicara. Kemudian mutakallim adalah kata ganti orang pertama. Kalau mukhatab kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Mutakallim kata ganti orang pertama, saya dan kami. Nah, thayyib. Itu jenis-jenis domir ya, jenis-jenis domir. Ada ghaib, mukhatab dan mutakallim. Kemudian juga domir ada pembagian ketiga, selain munfasil, muttasil dan munfasil, domir ada pembagian ketiga yaitu mustatir. Mustatir. Mustatir itu asal katanya artinya tersembunyi. Tersembunyi. Nah, domir yang tersembunyi adalah domir yang tidak nampak. Domir yang tidak nampak. Domir yang tidak nampak di dalam kalimat. Domir yang tidak nampak di dalam kalimat ya. Nah, kalau kita analogikan ke bahasa Indonesia, misalnya ibu pergi ke pasar. Kemudian membeli sayur. Nah, siapa yang membeli di sini? Membeli ini kan kata kerja. Siapa yang membeli? Dia. Dia ini kembali ke ibu. Nah, ini namanya domir mustatir dalam bahasa Arab ya. Bisa kita analogikan seperti itu. Ya. Nah, bisa kita analogikan ke situ. Kenapa bahasa Arab harus dianalogikan? Kenapa bahasa Arab ada domir mustatir? Nah, nanti kita jelaskan di bawah ya. Dan itu ya tentu pembahasan nahwu. Sekarang kita membahas bagaimana bentuk perubahan fiil jika bersambung dengan domir-domir tadi. Nanti kita bahas insyaallah. Nah, begitu ya ikhwah. Nah, itu adalah kumpulan istilah-istilah baru yang kita temukan di dalam bab kedua ini. Pertama, aliful musanna. Aliful musanna adalah alif yang menunjukkan dua. Nah, kemudian berikut ini at-ta'us sakinah. Ta'us sakinah itu tanda sebuah fiil yang menunjukkan pelakunya perempuan. Fa'alat. Nah, fa'alat. Nah, ini namanya ta'us sakinah. Ta' sukun. Ta' sukun adalah tanda fiil dan menunjukkan muannas perempuan. Kemudian jamak. Jamak apa? Jamak yang menunjukkan banyak. Ad-dhamair, dhamair kata ganti. Dhamairul muttasilah kata ganti yang bersambung. Kemudian ad-dhamir adalah mufrad dari dhamair ya, sama ini. Al-ghaib kata ganti orang ketiga. Dhamir, al-ghaib kata ganti orang ketiga. Al-fa'il, al-fa'il artinya pelaku. Pelaku. Subjek ya. Kemudian al-mu'annas. Nah, di sisi lain isim itu juga terbagi. Isim jika ditinjau dari gendernya ada muzakkar, jenis ya. Isim jika ditinjau dari jenis atau nau'un dalam bahasa Arabnya. Nau'un. Ada muzakkar dan mu'annas. Nah, yang mana nanti fiil-fiil madhi itu akan berubah menurut jumlah dan jenis pelaku. Ya, ini kita ambil jenis dan jumlah. Nah, fiil akan berubah mengikuti jumlah dan jenis pelaku. Nah, jumlah dan jenis pelaku. Fiil madhi akan berubah mengikuti jumlah dan jenis pelaku. Itu dia inti pembelajarannya. Kita lanjutkan membahas istilah atau mustalahat. Nah, mu'annas artinya yang menunjukkan perempuan, mudzakkar artinya menunjukkan laki-laki. Al-musanna double, mufrad tunggal. Kata yang menunjukkan tunggal, musanna kata yang menunjukkan double. Nunun niswah, nun yang menunjukkan perempuan yang banyak. Nun yang menunjukkan perempuan yang banyak. Kemudian wawul jamaah, waw yang menunjukkan banyak, orang yang banyak. Ya. Waw yang menunjukkan orang yang banyak. Kemudian mustatir, kata ganti yang tidak nampak. Nah, itu dicatat bagi yang belum tahu.
Yang bagi yang sudah tahu silahkan diikuti saja ya. Mustatir adalah kata ganti yang tidak nampak. Nah, kita garis bawahi aliful musanna, nunun niswah, dan waw jamaah itu adalah domir. Itu adalah domir kata ganti. Kemudian ta'us sakinah itu adalah tanda fiil saja, bukan domir. Ya, tanda fiil saja, bukan domir. Yang dia tanda fiil menunjukkan perempuan. Thayyib. Nah, kita sudah selesai membahas bukannya itu menunjukkan, ya, silakan. itu menunjukkan domir juga Ustaz. Yang fa'alat itu bukan menunjukkan taknis itu bukan menunjukkan domir muannas juga Ustaz. Bukan. Domir Dia bukan. kata goibah kedua, goibah mufrad ya. Pertama. Dia bukan domir. Ya. Ta'us sakinah bukan domir. Ya, diingat. Fa'alat, ta ini ta'us sakinah adalah tanda fi'il, jadi dia alamatul fi'li dan dia tadullu alal muannas atau tadullu alal fa'il al muannas. Dia menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Namun dia bukan domir. Ya, diingat. Dia bukan domir. Baik, nanti ada perbedaannya. Baik. Silakan tentang mustalah ini ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjutkan? Baik, tidak ada ya. Kita hapus. Silakan dicatat ikhwah wal akhwat. Sekarang kita baca teks. Tafaddal man Raqmu Salih, tafaddali iqra'i an-nas. Ahabbul abu an ya'khudha Afwan, Ya. Dilihat, diperhatikan harokatnya. Ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil madinati. Ista'addal jami'u listafari. Faqabla antasiros sayyaratu bil usrati qala al abu ya Khalid Ya Khalidu ya. Kalau mau dibaca pada akhirnya ya Khalidu. Ya Khalidu aina wada'ta as-sabuna? Khalid wada'tu as-sabuna fi hadha as-sunduq. Al-abu wa aina dhahaba Ahmadu wa Abdullahi wa Muhammadu? Khalid dhahabu ila suqi lishira'il khubzi. Al-abu ya Aminah hal akhadti thiyaban ukhra lil banati. Lanjut Ustaz ke Hasbuki jazakillah khairan. Raqmul rabi mawjud, maafi. Raqmul khamis tafaddal. Raqmul khamis. Maafi. Raqmul sabi'. Raqmul sabi' tafaddal. Mawjud. Pak Subaktino, maafi. Naam, saya ada satu. Tafaddal iqra fasil. Aminatu. Naam ya abi. Al-abu wa aina wada'tunna ta'amal rihlati. Al-ummu wada'na ta'ama fis sunduqi walakin aina banati saghirati al-abu. Nah, Iratu. As-saghiratu
qa'adna fis sayyarati al-ummu Bisayya. fis sayyarati wa su'adu hal rakibat ma'ahunna al-abu su'adu wana ilatu kharajatal al-ana minal Terus ini apa Ustaz? Minal bawwabati minal bawwabatil manzili was sayyarati al-ummu alhamdulillah ahmadu wa abdullah wa salla wa khalfahuma Muhammad. Lanjut Ustaz, dilanjut Afwan. Apa Ustaz stop? Oh, suaranya. Ustaznya terlempar kayaknya, keluar kayak. wajahnya Kemana nih? Nggak ada suaranya. Baik. Afwan ya. Suaranya sudah kembali? Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Baik. Sudah selesai baca tadi Pak Subaktino? Sampai yang ini Ustaz, yang di halaman 25 Ustaz, yang atas, al-abu. Oh. Baik. Lanjutkan Mas. 4, baru 24, 25 belum. Al-abu. Wa sawtu ma fi waqtil munasibu. Munasibi. Wa sawtu ma fi waqtil munasibi. Wa ba'da an rakibal jami'u fis sayyarati. Fis sayyarati. Fis sayyarati. Khalid. Hal taraktum syai'an fil manzili. Fil manzili. Fil manzili al-ummu. La ma tarakna syai'an. Aminatu tarakna syai'an wahidan. Al-ummu wa ma huwa Aminatu sunduqut ta'ami ya ummi. Yadhakuna jami'an. Mumtaz. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, kita baca sekali lagi teman-teman kita. Rok Mustamin, mujud ya, tafadhali. Rok Mustamin. Mawjud. Baik. Tafadhal. Yang dari awal ya, Ustaz. Dari awal. Naam. Ahabbal abu ayyakuda usrotahu fi rihlatin ila kharijil madinati. Ista'addal jami'us safar. La, Jami'u lis safari. Wa qabla antasiro ya. Apa saat itu? Oh, ya. Wa qabla antasiro
sayyaratu bil usrati qala al-abu ya Khalidu aina wada'ta sabunu Nah. ya Ustaz. Sabuna Khalidun wada'tu sabuna fi hadha sunduqi al-abu wa aina dhahaba Ahmadu wa Abdullahi wa Muhammadun Khalidun dhahabu ila suqi lisira'il hulbadi al-abu ya Aminatu hal akhadti thiyaban ukhra lil banati. Mumtaz. Tayyib asbuki. Rob mutasya mawjud. Naam Ustaz. Tafadhal. Aminatu, na'am ya abi al-abu wa aina wada'tunna ta'amar rihlata al-ummu wada'nat ta'amar rihlati al-ummu wada'nat ta'ama fis sunduqi walakin aina banati as-saghiratu al-abu wa'adana fis sayyarati al-ummu wa su'adu hal rakibat ma'ahunna al-abu su'adu wa nailatu horojata al-an minal bawabatil manzili nahwa saya Min, bukan mina ya, min bawabatil manzili nahwa sayyarati al-ummu alhamdulillah Ahmadu wa Abdullah wa Sola wa khalfahuma Muhammad. Tayyib hasbuka. Raqmul ashir wujud. Wujud Ustaz. Tafadhal. Al-abu asaltu ma fil waqtil munasibi wa ba'da an raqibal jami'u is-sayyarati Khalid al tartum syai'an fil manzili al-ummu la ma tarakna syai'an Aminah tarakna syai'an wahidan al-um wa ma huwa Aminah sunduqut ta'ami ya ummi yadhakuna jami'an. Mumtaz. Tayyib. Al-an nakhudh bil ma'na atau bi ma'ani hadhihi al-kalimat atau bi ma'na hadzal nass ya. Ini ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil madinati. Seorang bapak ingin, ahabba yuhibbu itu artinya cinta, menyukai. Jadi kita bisa mengartikan ingin ya. Seorang bapak ingin an ya'khudha. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil, tapi di sini kita artikan membawa. Ya, mengambil, membawa ya. Seorang bapak ingin membawa usratahu. Usratun artinya keluarga. Usratahu keluarganya gitu. Keluarganya, ini kata ganti, artinya dianya gitu. Keluarganya fi rihlatin ila kharijil madinati. Dalam sebuah perjalanan ke luar kota. Jadi seorang bapak ingin membawa keluarganya fi rihlatin dalam tamasya ya atau rekreasi keluar kota. Ista'addal jami'u lis-safari. Coba tandai ahabbal abu.
Ista'addal jami'u, semua orang, ya al-jami' semua. Al-jami' kan artinya semua, banyak. Semua keluarga atau semua anggota keluarga ista'adda, bersiap-siap. Nah, jadi kalau ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada kata kerja, ada pelaku, ya, maka yang diartikan dulu adalah pelakunya. Nih, karena itu Anda artikan ini dulu. Seluruh anggota keluarga, ya, semuanya bersiap-siap lissafari, untuk perjalanan. Al-jami'u itu berarti fa'ilnya ya, Ustaz? Ya, ista'addal jami'u, semuanya bersiap-siap untuk safar. Wa qabla an tasiras sayyaratu, dan sebelum mobil berjalan, ya, wa qabla an tasiras sayyaratu bil usrati, dan sebelum mobil berjalan membawa keluarga atau berjalan, ya, bergerak, melaju, sebelum mobil bergerak, bapak itu berkata. Jadi bapak itu berkata, qolal abu, bapak itu berkata. Nah, yang Anda tanda ini adalah pelaku, ya, ikhwah. Pelaku yang nampak. Nanti kita bahas di kaidah, mungkin ada, ya, kalau tidak mungkin kita bahas di luar itu. Thayyib. Bapak berkata, ya Khalid, wahai Khalid, aina wada'tas sabuna, di mana kamu letakkan sabun? Ya. Di mana telah kamu letakkan sabun? Jadi wada'ta ini fi'il madhi. Ya, fi'il. Thayyib. Tentunya dia berubah dari bentuk awalnya, ya. Karena kita ingat, ya ikhwah, kita baru kenal dengan fi'il madhi itu fa'ala, fa'ula, fa'ila, dengan fa'ula. Nah, yang mana ini wazan? Pola, wazan. Ini wazan. Nah, mauzunnya yang baru kita kenal, ini belum ada perubahan-perubahan, kan masih bentuk dasar. Misalnya dakhala, sami'a, mereka mendengar. Ya. Kemudian fa'ula, qaruba, dekat. Nah, baru itu kita kenal, belum ada lagi dakhalta, dakhalti, belum, kan? Nah, ini di bab kedua kita ambil perubahan-perubahan itu. Perubahan fiil-fiil ini menurut nanti fiil-fiil ini dia bisa berubah mengikuti atau menurut jumlah dan jenis pelaku. Yang mana perubahan ini disebut dengan perubahan apa, ikhwah? Wazan. Lugawi. Tasrif. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Jadi kalau ditanya apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi adalah perubahan suatu kata mengikuti jumlah dan jenis pelaku. Jumlah dan jenis pelaku. Oh, iya. Konsep itu yang di atas, boleh tanya enggak? Silakan. Itu kan apa tuh? Wa qabla an tasira sayyaratu bil usrati. Maksudnya apa, Ustaz? Bil usrati itu gimana maksudnya? Artinya Dan apa? Sebelum mobil itu bergerak, tasiro ini artinya saro, ya, siru itu artinya berjalan. Tapi kita bisa artikan di sini bergerak, ya. Dan sebelum mobil itu bergerak bersama keluarga, dengan keluarga, artinya apa? Sebelum mobil itu bergerak membawa keluarga, sekeluarga. Bi itu dengan, tapi di sini bisa gitu. Ya, bi itu artinya kalau diartikan ke bahasa Indonesia dengan, namun kalau secara makna dia memiliki makna musohabah. Musohabah itu artinya ma'a, ya. Dia memiliki, ba itu memiliki banyak makna, di antara maknanya adalah ma'a. Baik, barakallahu fiik. Jazakillah khairan alas su'al. Baik. Tafadhol. Silakan.
Di sini kalimatnya kenapa dia menggunakan ahabbal abu an ya'khudha, ndak ahabba abul an yahmila gitu Ustaz. Itu terserah yang mau buat aja sih. Ya, Artinya bisa saja ya Ustaz ya. bisa saja pemilihan kata. Oke, Ya. terima kasih Ustaz. Nah, oleh karenanya tentunya di sini kenapa ya khuda? Karena ini lebih sering digunakan ya khuda kan artinya mengambil, namun lebih sering digunakan membawa ya khuduhu ilal malik, dia membawanya kepada raja. Nah, jadi kalau kita membawa logika bahasa Indonesia kita, harusnya kan yahmila ya, membawa gitu, lebih enak didengar, lebih pas lah. Itu kalau kita menggunakan logika bahasa Indonesia kita, logik bahasa Indonesia kita. Nah, sekarang kita membaca, karena itu silsilah itu di antara keunggulan kitab silsilah adalah dia banyak membawakan teks-teks dan hiwar-hiwar itu dalam rangka apa? Agar kita mendapatkan logik bahasa Arabnya. Jadi di antara logiknya itu membawa itu menggunakan kata ini gitu. Sehingga kita terbiasa menggunakan berbicara seperti berbicaranya orang Arab beneran begitu. Jadi jangan membawa kan pertanyaan itu timbul dari kita memahami maknanya ini, membawa itu yahmila, ya kan? Betul nggak? Nah, Ustaz. Di situ ya, ikhwah. Tentunya itu PR kita semua ya, karena kita memang dalam sehari-hari interaksinya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ingin bahasa kita sesuai dengan logik bahasa Arab ya, kita memang banyak mumarosah, ikhwah. Memang banyak membaca, banyak berbicara, banyak istimak ke video-video YouTube para masyayikh. Nah, seperti Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah Fauzan, Syekh Shalih Fauzan. Tentunya kalau bagi kita yang awal-awal ya jelas dengarkan masyayikh yang suaranya atau kalimatnya mudah-mudah seperti itu ya. Atau Syekh As-soal Ustaz. As-soal al-akhar. Limada dalam penerjemahan dari tulisan Arab ya ke dalam bahasa Indonesia itu tidak menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia ya. Jadi ada terjemahan perkata, ada terjemahan bebas Ustaz. Jadi untuk menyesuaikan teks ya, teks yang akan kita terjemahkan. Apakah benar itu Ustaz? Nah, pertanyaannya? Jadi apa namanya dalam penerjemahan seperti tadi akhoda yakhudu ya, itu lebih pasnya kan hamala yahmilu ya, hamila yahmalu ya. Hamala Nah, ya. itu hamala yahmilu ya. Dalam sisi penerjemahan itu harus mengikuti kaidah bahasa Arab, bukan kaidah bahasa Indonesia. Artinya ada sistem penerjemahan kata per kata, ada sistem penerjemahan bebas. Terjemah bebas sih, Ustaz. Ya, betul. Yang menyesuaikan teksnya gitu ya, Ustaz. Ya, itu benar, Ustaz ya. Benar. Ya. Sedikit dikoreksi, kalau menerjemahkan perkata ya kita menerjemahkan perkata, tidak mengikuti kaidah bahasa Arab dan tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kita hanya menerjemahkan mufradat itu. Nah, kalau menerjemahkan bebas itu kita mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Ya. Tentunya menerjemahkan bebas itu maksudnya apa? Menerjemahkan dengan menyesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dia sudah memahami kaidah bahasa Arab. Begitu, Pak. Taib. Oh, taib. Ya, syukran, Ustaz. Afwan. Sekarang kita lanjutkan, ikhwah. Wadok tusobuna. Afwan, satu lagi itu yang qobla. Ya. Ya, silakan. Wakoblaan tasiru itu pakai an karena dia dzaraf, nggak bisa langsung ke fiil mudhari, jadi makanya pakai an ya Ustaz ya. Iya, betul. Ya. Wadok tu sabun, saya meletakkan sabun di
kotak ini. Jadi wada'tu sabuna fi hadas sunduki, saya telah meletakkan sabun di kotak ini, ya. Kemudian Abu berkata, wa aina zahaba Ahmad wa Abdullah wa Muhammad? Kemana perginya Ahmad, Abdullah dan Muhammad? Baik. Kemana perginya Ahmad, Abdullah dan Muhammad? Zahabu ila suqi li syira'il khubzi. Mereka pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar untuk membeli roti. Abu, wahai Aminah, apakah kamu telah mengambil pakaian-pakaian lainnya untuk para anak-anak perempuan atau para putri, para anak-anak ya? Apakah kamu sudah mempersiapkan pakaian-pakaian lain untuk anak-anak? Gitu ya. Maka Aminah menjawab, iya, wahai Abi. Maksudnya sudah, wahai Abi. Wa aina wada'tunna tu'amar rihlah. Kemudian Bapak berkata, dan di mana kalian telah meletakkan makanan rihlah, makanan kita nanti untuk rihlah, makanan untuk rihlah gitu. Maka al-umum menjawab, wada'na tu'ama fi sunduki, kami telah meletakkan makanan di kotak. Walakin, akan tetapi, ini ibu berkata ya, walakin, akan tapi, aina banatis shogiratu, di mana anak-anak perempuan kecilku. Jadi maksudnya di mana anak-anak perempuan yang kecil gitu, anak-anak kecil. Jadi mereka ini keluarga besar ya, ada yang besar ada yang kecil. Kemudian qa'adna fis sayyarati. Lihat, qa'adna fis sayyarati. Mereka duduk dalam mobil. Kemudian ibu berkata, wa su'adu hal raqibat ma'ahunna, dan Su'ad apakah dia berada di dan Su'ad apakah dia berada di atas mobil atau berkendara bersama mereka, maksudnya berada di atas mobil ya. Naik ya. Dan Su'ad apakah dia sudah naik ke atas mobil bersama mereka gitu. Maka Abu menjawab, Su'ad wa Nailah kharajatal ana min bawabatil manzil nahwas sayyarati. Su'ad dan Nailah, mereka berdua telah keluar sekarang ya, jadi telah keluar sekarang dari pintu rumah menuju mobil. Jadi kan Ummu bertanya, Su'ad mana? Udah naik ke mobil sama mereka. Maka Abu menjawab, Su'ad dan Nailah udah OTW ke mobil gitu. Udah menuju ke mobil, sudah melewati pagar rumah, sudah keluar dari pagar rumah. Baik. Kemudian Al-Ummu menjawab, Alhamdulillah, Ahmad wa Abdullah wa shola wa khalfahuma Muhammad. Alhamdulillah, Ahmad dan Abdullah telah sampai dan di belakang mereka ada Muhammad menyusul. Tadi dikatakan bahwasanya siapa? Mereka bertiga ini tadi keluar ke pasar beli roti ya. Baik. Kemudian Al-Abu menjawab, wasaltuma fil waqtil munasibi. Kalian berdua telah sampai di waktu yang pas ya, di waktu yang pas. Dalam kurung wa ba'da an raqibal jami'u fis sayyarati. Setelah semuanya berada di atas mobil. Kemudian Khalid mengatakan, hal taraktum syai'an fil manzili, apakah kalian meninggalkan sesuatu di dalam rumah atau di rumah? Apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah? Kemudian Al-Ummu menjawab, la ma tarakna syai'an, tidak, kami tidak meninggalkan apapun. Aminah menjawab, tarakna syai'an wahidan, kami meninggalkan atau kita meninggalkan sesuatu atau sesuatu ya, suatu yang satu buah sesuatu. Kita meninggalkan sesuatu. Kemudian Al-Ummu menjawab, Al-Ummu berkata, wa mahu, apa itu? Aminah menjawab, sundukut tu'ami ya ummi, kotak makanan wahai ummi. Kemudian mereka semua ketawa, ya hakuna jami'an, mereka tertawa bersama. Thayyib.
Dari teks sudah bisa insya Allah kita pahami ya, bahwasanya mereka ini percakapan antara keluarga, percakapan antara para keluarga sebelum berangkat untuk rihlah. Baik. Sekarang nahnu nujib al-as'ilah. Baik. Baik. Raqmul hadi asyar. Tafaddal. نعم أستاذ. Ajib as-su'al al-awwal. أين ذهب أحمد وعبد الله؟ ذهب إلى السوق لشراء الخبز. Nah, jawabannya seperti apa? Ulang. Pakai yang jumlah fi'liyah Ustaz, apa ismnya? Dua-duanya Ustaz. Fi'liyah saja. Silahkan. Nah, kalau yang fi'liyah, zahaba Ahmadu wa Abdullah ila suqi li syira'il khubzi. Zahaba Ahmadu wa Abdullah li syira'il khubzi. Ila suqi li syira'il khubzi. Li syira'il khubzi. Betul ya. Zahaba. Kalau jumlah ismiyahnya? Kalau jumlah ismiyahnya Ahmadu wa Abdullah zahaba ila suqi li syira'il khubzi. Seperti ini tulisannya, Ahmadu wa Abdullah zahaba ila suqi li syira'il khubzi. Lihat di layar. Seperti ini tulisannya. Mbaknya Ustaz pakai alif. Zahaba bil alif Ustaz. Zahaba. Ya, zahaba ya. Baik. Mumtaz. Silakan Raqmu Sani Asyar. Tafaddali. Nah, Ustaz. Madza fa'alat Su'adu wa Nailah? Kharajata min bawabatil manzili nahwa sayyar. Kharajata min bawabatil manzili nahwa sayyarah. Baik, mumtaz. Tafaddal Raqmu Salis Asyar Mafi. Rabi' Asyar. Tafaddali Raqmu 14 mujud mana mujudah Raqmu 14 ma fi. Baik. Tafaddal Raqmu 15. Nah, Ustaz. Iqra. Madza fa'ala al-auladu? Madza fa'ala al-auladu? Madza fi? Bermasing-masing anak-anak atau satu aja, Ustaz? Semuanya. Madza fa'ala al-auladu? Nah, Ustaz. Muhammad wa Abdullah wa Ahmad dhahaba ila suqi li syira'il khubzi. Aminatu jawabannya apa? Mas adalah ini. Jawabannya adalah ini ya. Ista'adda al-auladu lis-safar.
Jadi Khalid kah dia, Abdullah kah dia, Ahmad kah dia, Muhammad kah dia, Nailah ataupun yang lain itu ista'addu lis safar. Gitu ya, atau ista'addal jami' lis safar. Coba seperti apa jawabannya? Ulang, baca. Madza fa'ala al-auladu ista'adu jami'u lis-safari. Salah. Ista'addal jami'u. Oh, nafsat. Ista'addal jami'u lis-safari. 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 Nah, Ustaz. Oh iya, Mumtaz. Maza itu artinya apa, Ustaz? Apa, Maza artinya apa? Maza artinya apa? Apa yang dilakukan oleh anak-anak atau apa yang dilakukan oleh anak-anak, betul ya, seperti itu. Apa yang telah dilakukan oleh anak-anak. Maka al-auladu bisa kita jawab seperti ini. Al-auladu, anak-anak, ista'addu. Nah, lis safar. Nah, perhatikan. Nah, materi inti kita di Adar Susani ini, teman-teman, kalau kita singgung sedikit, ista'adda adalah fi'il madhi, fi'il madhin, ya. Nah, fi'il madhi. Lihat, wazannya adalah bisa kita sebut istaf'ala. Yang mana wazan fi'il madhi itu semuanya kembali ke fa'ala, ya. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, kemudian bentuk dasarnya ini tiba-tiba sekarang dia berubah menjadi ista'addu. Nah, itu perubahannya kenapa? Nah, itu yang akan kita ambil di kaidah insyaallah di pertemuan berikutnya. Oh iya, insyaallah nanti kita akan adakan tugas untuk menghafal. Ada yang perlu dihafal sepertinya ya. Baik, ada yang bertanyakan lagi sebelum kita sudahi? Afwan Ustaz, izin bertanya. Tafadhali. Di kalimat yang min bawabatil manzili nahwa sayyarah, nahwa itu bermakna ilah, Ustaz. Bisa Ya, bermakna ilah. Jadi nahwu kan kalau kita belajar nahwu di awal definisikan bermakna nahiyah, tujuan, bermakna arah gitu, jihah. Ya, bermakna arah juga gitu ya. Bisa kita artikan. Ada lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya, ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuannya kita akan pelajarannya di pertemuan berikut, dan insyaallah kita akan membahas kaidah dan tasrif lugawinya. Di dalam yakun hunaka soal, naktafi bihadzal qadar ya ikhwah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.